Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, rasa syukur dan penghormatan kepada pasangan suami istri yang terkenal dengan kisah cinta yang inspiratif, Ummu Sulaim dan Abu Talha. Kisah cinta mereka adalah cerminan dari kebaikan hati, kesabaran dan ketulusan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Mereka adalah teladan yang bermakna dalam agama Islam, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya cinta dalam ikatan pernikahan yang kokoh, didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang benar. Ummu Sulaim dan Abu Talha adalah pasangan yang mencintai satu sama lain dengan sepenuh hati, tetapi cinta mereka bukan hanya sebatas cinta dunia semata. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan segenap jiwa dan raga. Keimanan mereka menjadi landasan dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka, baik dalam suka maupun duka. Betapa banyak hikmah yang bisa dipetik dari kehidupan Ummu Sulaim dalam berumah tangga. Beliau merupakan sosok yang romantis dan menjadi panutan muslimah di penjuru dunia hingga hari akhir. Sikap di hadapan sang suami, yakni Abu Talha, menjadi pelajaran berharga tentang menjadi seorang istri. Saat Abu Talha datang melamar, Ummu Sulaim merupakan seorang janda, tapi Ummu Sulaim tidak buru-buru menerima kelamaran Abu Talha. Padahal Ummu Sulaim harus mencari nafkah untuk merawat anak-anaknya. Sementara Abu Talha adalah orang yang sangat kaya. Namun, Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talha dengan alasan karena Abu Talha belum menjadi seorang muslim. Ummu Sulaim berkata saat menolak lamaran itu, "Wahai Abu Talha, orang sepertimu tidak semestinya lamarannya aku tolak, akan tetapi engkau masih kafir. Sedangkan aku wanita muslimah, aku tidak boleh menikah denganmu." Abu Talha yang sudah jatuh hati pada Ummu Sulaim pun menawarkan harta. Ia tahu betul seorang janda membutuhkan nafkah untuk anak-anaknya. "Kalau kamu mau, aku akan memenuhi keinginanmu," ujar Abu Talha. Ummu Sulaim berkata, "Apa yang ada di benakmu tentang keinginanku?" "Aku akan memberimu emas dan perak," jawab Abu Talha. "Bukan emas dan perak yang kuinginkan darimu. Yang kuinginkan darimu adalah Islam. Jika engkau mau masuk Islam, itulah maharku. Aku tidak meminta kepadamu selain itu," kata Ummu Sulaim. Masya Allah, tidak ada prosesi lamaran yang lebih romantis daripada kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha. Setelah momen itu, Abu Talha segera menemui Rasulullah SAW dan belajar Islam dari beliau. Tak lama kemudian, Ummu Sulaim dan Abu Talha pun menikah. Ummu Sulaim selalu mempercantik diri di hadapan suaminya Abu Talha. Bahkan suatu hari, salah seorang putranya sakit hingga menemui ajalnya. Namun ia melarang kerabatnya untuk memberitahu Abu Talha tentang kabar tersebut. Pasalnya, si putra yang meninggal adalah anak kesayangan Abu Talha. Setelah putranya dikuburkan, Ummu Sulaim tetap berias diri. Ia berdandan untuk menyambut kepulangan Abu Talha. Padahal ia masih sangat berduka atas kematian putranya. Namun Ummu Sulaim tetap berdandan untuk melayani sang suami. Inilah sikap romantis dari seorang Ummu Sulaim yang patut ditiru oleh muslimah. Saat Abu Talha pulang bersama teman-temannya, Ummu Sulaim telah siap menyiapkan makanan.
Ia memasak untuk suaminya dan tamu yang datang. Itu adalah hari yang sama saat anaknya meninggal. Abu Talhah tak mengetahui kabar tersebut sementara Ummu Sulaim berada di atas kesabaran yang sangat luar biasa hingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia memasak untuk Abu Talhah, bahkan tamu-tamu suaminya. Mereka pun kenyang dan merasa nikmat dengan masakan Ummu Sulaim. Meski nampak sederhana, memasakkan suami pun salah satu sikap romantis jika dilakukan dengan ikhlas hati. Sikap romantis lain yang juga dimiliki oleh Ummu Sulaim, yakni bagaimana Ummu Sulaim menyembunyikan duka cita atas kematian putranya. Ia menyembunyikan duka hatinya di hadapan sang suami seakan tak ada masalah. Ummu Sulaim melayani Abu Talhah sebagaimana biasa, sampai-sampai Abu Talhah tak mengetahui dan tak menyangka kesedihan baru saja melanda rumahnya. Sebaiknya Abu Talhah itu merasa senang malam itu. Ketika melihat suaminya telah tenang, barulah Ummu Sulaim memberitahu kabar duka tersebut. Cara Ummu Sulaim memberikan kabar duka pun sangat romantis. Ia berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Talhah, apa pendapatmu jika ada suatu kaum meminjam barang kepada kaum yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman tersebut? Apakah kaum yang dipinjami berhak untuk tidak mengembalikan barang itu?" "Tentu saja tidak," jawab Abu Talhah. Ummu Sulaimun berkata, "Sesungguhnya Allah telah meminjamimu anak, kemudian dia mengambilnya kembali. Oleh karena itu, bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Talhah pun kaget mendengarnya, namun karena ia telah tenang, Abu Talhah pun dapat bersabar. Ia berkata kepada Ummu Sulaim, "Engkau tidak memberitahuku tentang berita kematian anakku sampai terjadi apa yang telah terjadi. Barulah engkau memberitahukan kepadaku perihal putraku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sikap Ummu Sulaim lagi-lagi berbeda dengan muslimah di masa kini. Jangankan menyimpan duka, jika ada sedikit masalah di rumah pun rasanya ingin segera memberitahu suaminya. Jangankan menunggu suaminya tenang, saat suami masih bekerja pun sudah dikirim pesan singkat tentang beragam masalah di rumah. Sementara Ummu Sulaim sanggup menyimpan dukanya, bersabar, melayani sebaik mungkin sebagai istri. Barulah ia memberi kabar duka dengan kata-kata bijaknya, "Masya Allah, betapa indahnya akhlak wanita solehah dan yang mulia ini." Demikianlah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Romaisyah binti Milhan atau Ummu Sulaim, sang istri yang romantis dan senantiasa menjadi penyejuk hati suami. Ia juga sahib yang luar biasa dan wanita yang sangat bijaksana. Wallahu a'lam.
Thank you.